Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikila Aulia dengan NIM S1S1230046 dari kelas genap dengan program studi Teknik Informatika. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya mengenai linked list, yaitu struktur data dengan menggunakan Python. Pada video sebelumnya kita telah sampai di slide 20, maka kita akan lanjutkan mulai dari slide 21. Nah, jadi pada slide ini pembahasannya itu mengenai double linked list atau daftar terkait ganda. Nah, bisa dilihat motivasinya. Jadi dalam daftar tertaut ganda atau double linked list, setiap node memelihara referensi ke node yang berbeda tepat setelahnya. Selanjutnya, keterbatasan single linked list. Yang pertama yaitu sulit untuk menghapus simpul pada bagian akhir daftar secara efisien. Selanjutnya, secara lebih umum, kita tidak bisa menghapus node sembarangan secara efisien dari posisi interior daftar jika hanya diberikan referensi ke node itu. Ini karena kita tidak dapat menemukan node yang segera mendahului node yang akan dihapus, namun node tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Nah, bisa dilihat ini merupakan contoh dari node-nya, dari proses node-nya. Jadi, gambar ini tuh menunjukkan kesulitan dalam menghapus sebuah node atau simpul dari linked list satu arah atau single linked list. Nah, pada linked list jenis ini, setiap node hanya memiliki referensi atau pointer ke node berikutnya. Bisa dilihat, jadi node yang ingin dihapus adalah node I. Nah, untuk menghapusnya, seharusnya node sebelumnya mengubah referensinya agar langsung menunjuk ke node setelahnya, yaitu node I. Namun, karena linked list satu arah tidak memiliki referensi ke node sebelumnya, kita tidak bisa mengakses node sebelumnya dari node I. Jadi, akibatnya kita tidak mungkin menghapus node I secara langsung tanpa terlebih dahulu kita mengetahui node sebelumnya. Karena hanya dari situ kita bisa memperbarui referensi dari next. Nah, jadi gambar ini menunjukkan bahwa untuk menghapus node di linked list satu arah, kita harus memiliki akses ke node sebelumnya, bukan hanya ke node yang ingin dihapus. Seperti itu. Selanjutnya, penjelasan mengenai masih mengenai double linked list. Jadi, keterbatasan yang selanjutnya itu yaitu keterbatasan single linked list. Ini diatasi dengan struktur double linked list di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Ini memungkinkan operasi pembaruan yaitu O1 waktu baik untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi sembarang dalam daftar atau dalam list. Selanjutnya, untuk menghindari beberapa kasus khusus saat beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda atau double linked list, ada baiknya kita menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, yaitu pada head node di awal list dan trailer node di akhir daftar atau di akhir list. Selanjutnya, node tiruan ini disebut sebagai sentinels tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, bidang berikutnya dan header menunjuk ke trailer dan bidang sebelumnya dari trailer menunjuk ke header. Selanjutnya, penggunaan penjaga menyederhanakan logika operasi, lalu node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Jadi semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu, yaitu node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Nah, selanjutnya menyisipkan dengan daftar
dengan double linked list. Bisa dilihat pada kasus 1, yaitu penyisipan pada sembarang posisi dalam daftar yang tidak kosong. Kemudian ada kasus 2, menyisipkan di awal list. Selanjutnya menghapus node dalam daftar tertaut ganda atau double linked list. Karena penggunaan penjaga, saya lihat sama implementasi bisa digunakan untuk menghapus node pertama atau trailer. Ini menghapus node di lokasi sembarang atau di lokasi arbitrary location. Nah, ini merupakan contoh implementasi dasar dari double linked list. Itu ada deklarasi kelas dasar, kemudian kita juga memelihara memelihara dua referensi, yaitu ref dan juga next. Baik, kita coba implementasikan codingannya. Jadi kode ini itu mengimplementasikan double linked list dasar di Python. Sementara double linked list sendiri merupakan struktur data di mana setiap node memiliki referensi ke node sebelumnya atau prev dan node setelahnya, yaitu next. Sehingga traversal dua arah memungkinkan metode init itu membuat list kosong dengan dua simpul khusus, yaitu header dan trailer yang tidak menyimpan elemen, tetapi digunakan sebagai awal dan akhir dari list. Elemen baru akan disisipkan di antara node-node ini. Selanjutnya metode insert between, bisa dilihat yaitu mencakup predecessor dan juga successor. Ini digunakan untuk menambahkan elemen E di antara dua node yang sudah ada, yaitu predecessor dan juga successor. Fungsi ini membuat node baru, kemudian menghubungkan dengan tetangganya dan mengembalikannya. Ini itu cara utama untuk menambahkan elemen dalam list tanpa mengetahui posisi pasti dalam indeks. Selanjutnya ada metode delete node, digunakan untuk menghapus sebuah node yang bukan sentinel seperti header atau trailer dari list. Nah, fungsi ini tuh mengatur agar node sebelumnya dan node sesudahnya saling terhubung, lalu memutus referensi dari node yang dihapus agar tidak lagi terkait dalam memori. Elemen dari node yang dihapus kemudian dikembalikan sebagai output. Jadi input untuk metode insert between ini adalah E yang merupakan data yang disisipkan, kemudian predecessor itu node sebelumnya, kemudian successor node setelahnya. Selanjutnya outputnya itu adalah node baru yang telah dibuat. Sementara input untuk metode delete node ini itu yaitu node yang ingin dihapus. Outputnya itu adalah elemen yang sebelumnya disimpan dalam node tersebut. Nah, ini dia merupakan lanjutan codingannya, yaitu melakukan penyisipan dan penghapusan sesuai dengan algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita next ke implementasi DEC dengan double linked list. Jadi implementasi DEC atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya mencapai operasi di diamortisasi satu waktu karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan implementasi berdasarkan daftar tertaut ganda atau double linked list, kita dapat mencapai semua operasi DEC dalam kasus terburuk
yaitu time. Saat menggunakan Sentinel, kita perlu memperhatikan beberapa perubahan. Yang pertama yaitu header tidak menyimpan elemen pertama dari deck, not yaitu not tepat setelah header lah yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi deck itu tidak kosong. Dengan demikian pula, not sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari deck. Selanjutnya ada insert between dan juga delete note. Metode ini diwarisi dalam kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan simpul di awal dan juga di akhir metode. Nah, kita next. Nah, ini merupakan contoh implementasi lagi dari deck dengan double linked list. Kita coba implementasikan codingannya. Nah, jadi program ini itu mengimplementasikan implementasi dari deck double linked list yang dibangun atas struktur data double linked list. Itu di sini ada kelas linked deck yang mewarisi dari kelas dasar double linked base, yaitu ini, dan menyediakan berbagai metode untuk menambahkan dan juga menghapus elemen baik dari depan head maupun belakang ke tail deck. Jadi metode insert first yang terdapat di sini tuh dan juga delete last, insert first dan juga insert last ini digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian depan dan belakang. Nah, sebaliknya delete first dan juga delete last ini, metode ini tuh digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari depan dan belakang deck. Program ini juga memiliki string untuk menampilkan isi deck dalam bentuk string. Nah, pada bagian akhir program dilakukan serangkaian operasi untuk menguji deck pertama, yaitu elemen-elemen 10, 5, 5, dan juga -1, dan 20 dimasukkan ke dalam deck dengan berbagai metode, yaitu insert first dan insert last. Nah, ini menghasilkan deck yang berisi 20, 15, 10, 5, dan juga -1 dengan panjang total 5 elemen. Kemudian dilakukan lagi penghapusan 2 elemen masing-masing dari depan sebanyak 20 dan dari belakang dari depan yaitu 20 dan dari belakang yaitu -1 sehingga deck tersisa menjadi 15, 10 dan juga 5 dengan panjang elemen 3 karena hanya terdapat 3 panjang elemen 3. Output dari program ini mencerminkan hasil dari operasi-operasi tersebut secara berurutan, yaitu panjang deck sebelum dan sesudah penghapusan, kemudian elemen yang dihapus, dan isi deck saat ini. Jadi program ini tuh menunjukkan bagaimana deck memungkinkan manipulasi elemen dari kedua ujung secara efisien dengan struktur double linked list. Baik, kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, jadi selanjutnya itu daftar posisi ADT atau the positional of ADT. Jadi tipe data abstrak yang telah kita bahas sejauh ini itu yaitu ada keys, case,
dan juga double-ended keys dan juga itu biasa disebut dengan tumpukan antrean dan antrean berujung ganda hanya memperbolehkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung sekuens atau yang lain. Selanjutnya, pertimbangkan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima layanan, yaitu bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai lokasi tiket, atau bagaimana jika seseorang yang mengantre untuk membeli tiket memperbolehkan temannya untuk menyerobot antrian di posisi tersebut. Jadi hal ini memotivasi adanya ADT yang lebih umum yang menyediakan cara bagi pengguna untuk merujuk ke elemen di mana saja dan melakukan penyisipan secara sembarangan dan juga penghapusan. Baik, kita next ke slide selanjutnya. Jadi, dalam sekuens berbasis array itu, indeks integer menyediakan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan dan penghapusan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk mendeskripsikan posisi dalam daftar tertaut atau linked list, karena kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Jadi, menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil menghitung elemen seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Yang pertama, karena indeks entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dan dalam urutan tersebut. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk menggambarkan lokasi seseorang yang tidak mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut di bagian depan antrian. Nah, ini merupakan contoh kasusnya. Jadi, pada gambar ini itu menggambarkan sebuah antrian orang yang sedang menunggu membeli tiket dan salah satu orang di tengah antrian ini diberi label "me" atau "saya". Ilustrasi ini digunakan itu untuk menjelaskan konsep penting dalam struktur data, khususnya dalam konteks linked list atau positional list, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi posisi suatu elemen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat atau integer index. Dalam struktur data seperti array atau list biasa, posisi elemen ini biasanya diketahui melalui indeks seperti indeks ke-0, ke-1, dan lain sebagainya. Namun, dalam struktur seperti linked list ini, kita tidak mengakses elemen menggunakan angka, tapi melalui referensi terhadap node atau elemen itu sendiri. Artinya, kita bisa mengetahui posisi relatif kita, misalnya siapa yang di depan atau di belakang hanya berdasarkan relasi dan bukan angka posisi, seperti pada gambar orang yang mengantri ini. Dengan kata lain, gambar ini menjelaskan bahwa kita ingin dapat menentukan posisi melakukan operasi seperti insert atau delete terhadap elemen dalam sebuah urutan. Itu cukup dengan mengetahui referensi terhadap elemen tersebut, misalnya nodes saat ini. Jadi tanpa harus kita menghitung atau menggunakan indeks eksplisit, pendekatan indeks eksplisit. Jadi pendekatan ini sangat penting dalam desain struktur data yang fleksibel dan juga efisien seperti double linked list, positional list, atau DEX. Baik, selanjutnya adalah contoh lain dari pengolahan kata. Yang pertama, dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Selanjutnya, pengolah kata
atau word process ini menggunakan abstraksi dari kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks integer secara eksplisit, yang memungkinkan operasi seperti menghapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih jauhnya lagi, kita mungkin dapat merujuk ke posisi inheren dalam sebuah dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Selanjutnya, bisakah kita menggunakan referensi notes sebagai posisi? Jadi, daftar tertaut itu menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sembarang selama referensi ke not relevan itu tersedia. Oleh karena itu, sangat bagus untuk mengembangkan ADT di mana referensi not ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Nah, faktanya, our linked double linked list kelas itu memiliki metode yaitu insert between dan juga delete node yang menerima referensi simpul sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain berorientasi objek dari abstraksi dan enkapsulasi yang diperkenalkan dalam kuliah sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertaut atau linked list. Yang pertama, akan lebih mudah bagi pengguna apabila mereka itu tidak perlu repot memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Selanjutnya, kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak menggunakan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung dengan mencegah kesalahan manajemen oleh pengguna. Selanjutnya, yang terakhir enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Baik, kita masuk ke selanjutnya positional list ADT. Jadi position atau daftar posisi ADT ini menyediakan abstraksi umum dari urutan elemen dengan kemampuan mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Selanjutnya, daftar posisi ADT juga menyediakan lebih sederhana tipe data abstrak posisi untuk mendeskripsikan suatu lokasi dalam suatu daftar. Jadi, suatu posisi bertindak sebagai penanda atau token dalam daftar posisi yang lebih luas. Jadi, posisi tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar, kecuali jika dihapus dengan mengeluarkan perintah eksplisit. Selanjutnya, sebuah instance posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode p-element untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Jadi, posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai baik dari metode lain. Nah, jadi daftar posisi atau positional list ADT itu mendukung hal berikut atau metode. Yang pertama itu L first untuk mengembalikan posisi elemen first L atau non jika L kosong. Selanjutnya L last untuk mengembalikan posisi elemen last L atau non jika L kosong. Selanjutnya L before untuk mengembalikan posisi tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah posisi pertama atau first position. Selanjutnya L after untuk mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Selanjutnya L is empty yaitu untuk mengembalikan true jika daftar L tidak
berisi elemen apapun. Selanjutnya len untuk mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Selanjutnya berulang untuk mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar daftar. Nah, selanjutnya daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan. Yang pertama ada L at first, menyisipkan elemen baru E di depan L dengan mengembalikan posisi elemen baru. Selanjutnya L at last, yaitu sisipkan elemen baru E di belakang L yang mengembalikan posisi elemen baru. Selanjutnya L at before, yaitu masukkan elemen baru tepat sebelum posisi P di L yang mengembalikan posisi elemen baru. Selanjutnya L at after, yaitu masukkan elemen baru E tepat setelah posisi di L yang mengembalikan posisi elemen baru. Selanjutnya L replace untuk mengganti elemen pada posisi P dengan elemen E dan mengembalikan elemen yang sebelumnya berada pada posisi P. Selanjutnya ada L delete, yaitu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L sehingga posisi tersebut tidak valid. Selanjutnya beberapa pengamatan. Jadi perhatikan bahwa first dan last ini metode first dan last ini dapat mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Selanjutnya, elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Contohnya, first element ini merupakan elemen pertama dalam daftar, selanjutnya last yang merupakan elemen terakhir dalam daftar. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai baik adalah kita dapat menggunakan position tersebut untuk menavigasi daftar. Ini merupakan contoh dari pemrogramannya, yaitu kursor sama dengan data first, kemudian while cursor is none. Bisa dilihat. Jadi karena ADT menyertakan dukungan untuk Python replace fungsi, jadi pengguna dapat mengandalkan sintaksi for loop tradisional untuk penelusuran maju dari daftar bernama data. Nah, selanjutnya merupakan tabel dari rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong L. Bisa lihat, jadi merupakan operasinya ada L at last, kemudian L first, L at after, L before, at after, element after before, kemudian juga terdapat return value yaitu P, key, R, tree, non, dan lain sebagainya. Ini merupakan L-nya. Selanjutnya, implementasi daftar posisi menggunakan double linked list. Baik, jadi proposition setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu terburuk yaitu O1 ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Kemudian kita mengandalkan double linked list kelas untuk representasi tingkat rendah kita. Kemudian menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan posisi kelas bersarang di dalam daftar posisi kelas. Selanjutnya, berbagai macam daftar posisi atau position list metode menggunakan mungkin berakhir dengan menciptakan redundansi position, contoh yang merujuk pada node dasar yang sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan persamaan dan node ini metode khusus dalam kelas posisi untuk melakukan pengujian seperti
sama dengan Q. Nah, ini merupakan contoh implementasi pemrogramannya. Kita akan coba coding. Namun sebelum itu, kita baca lagi materi selanjutnya, yaitu memvalidasi posisi. Jadi setiap kali suatu metode daftar posisi kelas menerima posisi sebagai parameter, kita ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian menentukan node yang mendasarinya yang terkait dengan posisi tersebut. Jadi fungsionalitas ini diimplementasikan oleh metode non-publik bernama validation. Jadi secara internal posisi mempertahankan referensi ke node terkait dari daftar taut dan juga referensi ke daftar contoh yang berisi node yang ditentukan. Kemudian dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi dengan kuat ketika pemanggil mengirim posisi contoh yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Jadi, setiap kita dapat mendeteksi instans posisi yang termasuk dalam daftar, tetapi merujuk ke node yang bukan lagi bagian dari daftar tersebut. Selanjutnya, delete node, set kelas dasar, menetapkan referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak lagi digunakan. Selanjutnya, metode akses dan pembaruan. Semua metode ini secara mudah mengadaptasi implementasi daftar taut ganda yang mendasarinya untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini bergantung pada validasi untuk membuka posisi apapun yang dikirim. Mereka juga mengandalkan posisi untuk membungkus atau wrap node sebagai posisi contoh dikembalikan ke pengguna. Pastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk ke sentinel. Selanjutnya untuk kenyamanan warisan insert between metode itu utilitas diganti sehingga metode kita mengembalikan posisi dikaitkan dengan node yang baru, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Nah, ini dia contoh codingannya. Mulai dari sini sampai sini kita akan coba implementasikan. Nah, bisa dilihat jadi program ini tuh mengimplementasikan struktur data positionalist, yaitu versi lanjutan dari double linked list yang memungkinkan akses dan manipulasi elemen berdasarkan posisi, bukan hanya indeks. Jadi program ini terdiri dari beberapa metode, bisa dilihat, yaitu ada menambahkan, kemudian juga menghapus atau mengganti, menambahkan, menghapus atau mengganti elemen, dan juga menelusuri elemen dari awal sampai akhir, kemudian mencetak daftar posisi. Di sini bisa dilihat mencetak daftar posisi dan elemen secara eksplisit maupun menggunakan iterator. Ini merupakan output yang dihasilkan, yaitu ketika menggunakan iterator untuk memprint elemen, yaitu ada 7, 100, 5, 11, dan juga 1. Kemudian positional list 7, 100, 5, 11, 1, dan juga panjang dari list yaitu 5. Bisa dilihat karena di sini terdapat 5 positional list, yaitu 7, 15, 5, 11, dan juga 10. Nah, kita ke materi selanjutnya.
yaitu mengurutkan daftar posisi. Jadi di sini kita menerapkan algoritma sortir penyisipan. Kemudian kita mempertahankan 3 variabel, yang pertama itu marker, posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan, kemudian pivot atau poros, yaitu posisi tepat setelah penanda, kemudian walk, untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang bernilai lebih besar daripada, pivot. Nah, di sini ada contoh, implementasi codingan lagi, kita coba implementasi. Selanjutnya, kode ini menjalankan proses insertion sort untuk mengurutkan elemen-elemen di dalam sebuah positional list, yaitu daftar berantai yang bisa diakses berdasarkan posisi. Bisa dilihat, jadi di sini terdapat fungsi insertion sort L yang bekerja dengan cara membandingkan elemen satu persatu dan menyisipkannya ke posisi yang benar agar list menjadi terurut dari kecil ke besar. Jika sebuah elemen lebih kecil dari sebelumnya, maka elemen tersebut akan dipindahkan ke tempat yang sesuai di bagian kiri list. Jadi input programnya itu sebelum fungsi insertion sort dijalankan, isi list itu adalah 7, 100, 5, 11, 1. List ini dibuat dari kode sebelumnya yang berisi operasi penambahan elemen seperti add first, add last, dan juga add before dan replace. Nah, bisa dilihat outputnya yaitu setelah proses penyortiran selesai, hasilnya menjadi 1, 5, 7, 11, dan juga 100. Di sekarang itu sudah dalam urutan yang benar dari angka paling kecil ke angka paling besar. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu case study atau studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Daftar favorit ADT yang pertama itu untuk memelihara koleksi elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Contohnya yaitu peramban web yang melacak URL yang paling sering diakses pengguna. Kemudian koleksi musik yang menyimpan daftar lagu-lagu yang paling sering diputar oleh pengguna atau biasa disebut dengan algoritma. Kemudian daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut. Yang pertama yaitu akses elemen tingkat jumlah aksesnya dan tambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian remove, hapus elemen dari daftar favorit jika ada. Kemudian top, untuk mengembalikan iterasi ke elemen yang paling banyak diakses. Selanjutnya, daftar favorit diurutkan. Jadi setiap kali item diakses, jumlahnya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma pengurutan penyisipan. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Masih dengan kasus yang sama, jadi ini menggunakan daftar posisi sebagai struktur data yang mendasarinya. Setiap elemen dari daftar posisi adalah contoh dari kelas barang memiliki dua elemen nilai menghitung atau menghitung values. Kemudian menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Lalu ada utilitas non-public untuk mencari item dan memperbarui daftar. Selanjutnya ada the top metode untuk mengembalikan daftar yang diurutkan secara favorit. Jadi setiap kali item diakses, hitungannya adalah bertambah dan posisinya dalam daftar itu diperbarui dengan menggunakan metode pindah ke atas. Selanjutnya, menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan atau move to front heuristic. Pada implementasi sebelumnya, metode akses dilakukan dalam waktu yang proporsional dengan indeks dalam daftar favorit. Artinya, jika adalah elemen K yang paling populer dalam daftar favorit, maka mengaksesnya memerlukan OK. Kemudian
kasih referensi. Setelah suatu elemen diakses, maka kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya halaman web yang dikunjungi oleh seorang pengguna. Selanjutnya heuristik pindah ke depan atau move to front heuristic. Ini memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Jadi idenya itu untuk memindahkan elemen ke bagian paling depan dari daftar setiap kali diakses. Jadi harapan kita tentu saja elemen ini akan dapat diakses lagi dalam waktu dekat. Namun urutan penyortirannya hilang karena heuristik ini. Selanjutnya, mempertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan serangkaian akses n kuadrat berikut. Yang pertama, elemen 1 diakses n times, kemudian elemen 2 setelah diakses n time, kemudian elemen n telah diakses n time. Jadi jika kita menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, maka memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses. Jadi setiap diakses itu elemen 1 akan running dalam one time, kemudian each access to elemen 2 di running dalam two time, kemudian akses ke elemen n di running dalam n time. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan serangkaian akses tersebut sebanding dengan rumusnya bisa dilihat n tambah 2n ditambah 3n ditambah n kali n sama dengan n ditambah dalam kurung 1 tambah 2 sampai tambah 3 tambah n. Bisa dilihat. Kemudian kita next ke halaman selanjutnya. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan atau move to front, maka setiap memasukkan elemen pada saat pertama kali diakses itu seperti penjelasan tadi. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah n kuadrat. Jadi dalam kasus n pangkat 2. Jadi dalam kasus ini heuristik pindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak universal karena heuristik ini mungkin lebih lambat dalam urutan lainnya. Selanjutnya kompromi dengan heuristik move to front. Pertama, versi MTF tidak menyimpan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan elemen yang paling banyak diakses, maka kita perlu untuk mencarinya. Selanjutnya, kita akan menerapkan TOPK metode, yaitu untuk sebagai berikut. Yang pertama, kita menyalin semua entry daftar favorit kita ke daftar lain bernama tem. Kemudian kita memindai daftar tem sebanyak k kali pada pemindaian kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, kemudian menghapus entry ini dari tem dan melaporkannya dalam hasil. Selanjutnya, implementasi metode top ini membutuhkan waktu OKN. Jadi, jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu ON, namun jika K proporsional terhadap N, maka top berjalan dalam waktu n kuadrat. Contoh jika kita menginginkan 25% teratas dari daftar. Kemudian dimungkinkan juga untuk mengimplementasikan metode TOPK di O dalam kurung N tambah K log N, waktu dengan antrian prioritas. Kita bisa dengan mudah mencapainya, yaitu O dalam kurung N log N, waktu jika kita menggunakan algoritma penyortiran standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Selanjutnya, urutan berbasis tautan atau urutan berbasis array.
keuntungan dari, urutan berbasis tautan versi urutan berbasis array. Jadi keuntungan dari urutan berbasis array itu yang pertama, array menyediakan akses O1 kali ke suatu elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau ONK jika melakukan traverse backward dalam double linked list. Kemudian operasi dengan batasan asimiotik yang ekuivalen biasanya menjalankan faktor konstan secara lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur tertaut. Selanjutnya, representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional daripada struktur yang ditautkan. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen. Dengan daftar yang ditautkan, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen, tetapi juga referensi ke node. Selanjutnya, keuntungan dari urutan berbasis tautan. Jadi yang pertama, struktur berbasis tautan menyediakan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batasan diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi array dinamis yang penting untuk sistem waktu yang nyata. Selanjutnya, struktur berbasis tautan ini mendukung penyisipan dan penghapusan O1 waktu pada posisi yang sembarangan. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya, metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan O n kurang minus K plus 10 untuk beroperasi pada indeks karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Baik, kita masuk ke slide terakhir, yaitu ringkasan. Jadi di sini kita telah membahas topik-topik berikut dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu keterbatasan berbasis array. Jadi mengapa linked list diperlukan? Jadi keterbatasan dari urutan berbasis array atau array-based sequence menjadi alasan utama mengapa struktur data seperti linked list dibutuhkan. Array memiliki ukuran tetap, artinya kapasitasnya harus ditentukan di awal dan tidak diubah secara dinamis tanpa membuat array baru dan menyalin datanya, yaitu proses yang memakan waktu dan sumber daya. Selain itu, menyisipkan atau menghapus elemen di tengah array memerlukan pergeseran elemen-elemen lain agar tidak ada lubang dalam urutan, yang nantinya akan membuat operasi ini memiliki kompleksitas waktu linear, dan hal ini tidak efisien, terutama ketika memanipulasi data yang sering terjadi. Sebaliknya, linked list memungkinkan alokasi memori secara dinamis, jadi ukuran dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan tanpa harus menyalin ulang seluruh struktur setiap elemen atau node. Jadi hanya perlu mengetahui referensi ke elemen berikutnya dan sebelumnya jika double linked list, sehingga proses penyisipan atau penghapusan di posisi manapun bisa dilakukan dengan efisiensi tanpa perlu memindahkan elemen lain. Oleh karena itu, linked list menjadi solusi ideal ketika fleksibilitas dalam ukuran dan efisiensi dalam manipulasi elemen sangat dibutuhkan dalam program. Kemudian, selanjutnya di sini juga kita membahas berbagai jenis linked list seperti linked list tunggal pada video saya sebelumnya, kemudian linked list melingkar, dan juga linked list ganda atau double linked list. Lalu di sini juga menyediakan implementasi antrian berulang ganda atau DEX dengan menggunakan daftar tertaut. Kemudian kita juga mempelajari implementasi daftar tertaut atau linked list yang disebut positional list yang baru kita pelajari tadi, di mana referensi simpul dapat digunakan sebagai indikator lokasi dalam suatu list. Kemudian kita juga menerapkan satu studi kasus tentang pemeliharaan daftar favorit atau list favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kemudian kita mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis tautan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.